Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai, yaitu teman-teman yang peduli pada Perum Perhutani dan juga yang ingin menatap masa depan dengan pengaturan dari negara, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Yang pertama tentang Perum Perhutani. Perum Perhutani kalau dilihat dari aset dan penugasan negara sungguh luar biasa, karena sebagai perusahaan umum negara, dia selain membawa misi untuk keuntungan finansial, juga membawa misi-misi sosial kemasyarakatan yang tidak kalah pentingnya, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Nah, sekarang kita semua merasakan Perum Perhutani, dilihat dari cash flow-nya saja sudah mengalami hal-hal yang cukup mengkhawatirkan karena bisa dibilang defisit, sehingga mengancam operasional perusahaan ini masa depan. Oleh karena itu, sebetulnya menurut pandangan saya ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kalau sudah parah seperti itu, maka sangat punya dasar kalau perusahaan ini dibongkar total lalu diganti baru, yaitu istilahnya restrukturisasi. Pilihan yang kedua yang lebih moderat, ya kalau memang dianalisis secara objektif, realistis, logis dan rasional, memang bisa ditreatment atau diobati, ya mari kita lakukan tanda petik pengobatan-pengobatan agar menjadi sehat. Pilihan yang ketiga, ya ini pilihan ekstrim juga, ya dibiarkan saja supaya mati dengan sendirinya. Nah, tentu masing-masing pilihan ini punya resiko perhitungan biaya, apakah biaya politik, apakah biaya ekonomi, biaya sosial, biaya kelembagaan, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana menimbang dengan perhitungan-perhitungan itu sehingga bisa memilih pilihan yang betul-betul bijaksana. Ya, oke, kita tinggalkan dulu pilihan-pilihan ekstrem, pilihan pertama maupun pilihan ketiga. Taruhlah kita mau memilih pilihan yang kedua. Nah, sekarang kita dihadapkan pada satu keadaan yang sekian puluh tahun lalu, flashback sejarah dari perspektif sejarah. Ya, areal kerja berbentuk hutan yang sekarang dikelola Perum Perhutani ini bukan tanpa dinamika ya. Sejak dibangun pada tahun 1800, awal 1900, itu juga mengalami kondisi yang bisa dibilang fungsinya sangat rendah, ya kan? Porak-poranda oleh VOC. Maka pada waktu itu pemerintah Belanda mendatangkan ahli kehutanan, 2 ahli kehutanan Jerman, lalu dibangunlah hutan tanaman yang namanya hutan tanaman jati itu. Ya, nah disitulah lalu ada dasar-dasar pengelolaan hutan mulai diterapkan, ya, lalu diatur dan sampai sekarang juga masih dilakukan hal itu. Hanya pelaksanaannya apakah masih taat asas atau taat prinsip terhadap manajemen-manajemen yang telah diletakkan pemerintah Hindia Belanda itu. Tapi pada waktu itu zaman Jepang, kolonial Jepang 42-45 juga porak-poranda karena kebutuhan pemerintah kolonial Jepang akan kayu untuk kapal-kapal perangnya. Awal kemerdekaan ada tokoh kehutanan, Insinyur Susilo Harjoprakoso, dengan modal semangat, pastilah finansial itu ada.
toh bisa direboisasi kembali, bahkan menular sampai kepada rakyat yang sekarang mengalami seperti ini. Oleh karena itu, kenapa taruhlah mulai dari era Insinyur Susilo Harjo Prakoso yang memimpin jawatan kehutanan waktu itu sebelum adanya Perum Perhutani bisa melakukan seperti itu karena ada value ya, atau budaya kerja orang. Nah, kalau di perusahaan ya memang budaya perusahaan yang kuat, sehingga perubahan-perubahan lingkungan itu meskipun dengan kebijakan dan strategi yang lemah karena value atau nilai budaya perusahaan itu begitu kuat, ya bisa menjawab tantangan perubahan lingkungan apa saja yang terjadi. Tapi kalau kita melihat value itu lemah, maka ya kebijakan strategi yang sebagus apapun dengan perubahan lingkungan yang ada tidak akan bisa menjawab itu. Ya, jadi kuncinya adalah budaya perusahaan atau budaya orang-orang yang kerja di situ memang harus kuat. Nah, ini kalau memang mau mentreatment ya mestinya itu. Nah, sekarang hubungannya kita sudah tahu antara manajemen dengan karyawan itu kalau tidak harmonis ya kita bikin harmonis. Sekarang persoalannya itu kalau memang tidak bisa internal sendiri yang perlu dibantu dari luar yang kita namakan, pernah kita diskusikan, Pak Tresno pernah mengusulkan the winning team ini. The winning team itu bagusnya adalah gabungan orang dalam dan orang luar. Nah, persoalannya sekarang orang dalam mau enggak diajak seperti itu. Karena pernah Pak Haryadi Kartodiharjo itu cerita Ignatius Yonan dalam memperbaiki PT KAI itu sampai terjadi sekarang bisa kita menikmati seperti ini juga punya the winning team, gabungan dalam dan luar yang betul-betul bisa merombak value dari perusahaan itu atau nilai budaya perusahaan itu menjadi kuat. Saya pikir mulai mesti dari sana. Ya, kalau memang itu pun juga bagaimana caranya membangun the winning team ini, apakah betul di force dari luar atau yang paling bagus itu karena yang mengeksekusi itu adalah orang-orang yang masih in charge di manajemen di situ. Idealnya itu gabungan dari sana. Persoalannya adalah kemauan atau niat. Mau nggak Perum Perhutani ini eksis. Kalau bicara eksis harus peran. Nah, perannya ya peran-peran yang ditugaskan oleh negara ini kepada mereka. Tidak saja pada aspek ekonomi, tapi juga aspek ekologi, juga aspek sosial. Itu harus bisa diwujudkan. Nah, ini perlu kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan kuat itu tidak asal comot orang, tapi benar-benar mau orang yang katakanlah istilah punya latar belakang kehutanan ataupun non kehutanan itu bukan persoalan, tapi pemimpinan yang kuat yang bisa menghasilkan budaya perusahaan yang kuat. Menurut saya di situ awalnya, melalui hal-hal teknis itu saya pikir mengikuti. Nah, disitulah setelah itu betul-betul bentuk. Ya. Nah, membentuk itu ya bukan orang amatiran. Untuk budaya yang kuat itu juga mesti didominasi orang-orang profesional. Profesional yang mana ini? Ya profesional bidang kehutanan dan betul-betul bukan ngaku-ngaku profesional, tapi profesional yang terakui secara legal oleh negara ini. Nah, sekarang ada era yang namanya insinyur profesional kehutanan. Undang-undangnya ada nomor 11 tahun 2014. Ada kesempatan, ada peluang ya pulangnya lagi. Kerjaan the winning team juga harus bisa memasukkan unsur kelembagaan ini pada aspek atau pada komponen orang. Ini bisa sekaligus dibangun orang-orang yang betul-betul profesional dalam pengertian insinyur profesional kehutanan ini ditambah profesional yang lain. Kalau akuntan ya akuntan yang benar pada bidang tugasnya
yang proper lah ya. Jangan diacak-acak yang nggak karuan gitu. Kalau sudah the right man on the right place, menurut saya yang terjadi ya kemudahan-kemudahan saja yang didapat. Kalau persoalan-persoalan teknis ini ya perlu aturan baku yang punya. Ya kalau di profesional kan yang merasakan orang-orang profesional kan itu menjadi code of practice, code of conduct. Nah, kalau itu dilanggar, apalagi code of ethics-nya itu dari bangunan budaya perusahaan yang kuat itu, semuanya taati. Ya ada yang tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawabnya di mana? Dan dia harus bertanggung jawab. Nggak ada orang lempar-lempar segala sesuatu, lempar badan, lempar persoalan, lempar ini. Itu ciri-ciri orang tidak bertanggung jawab ya nggak ada. Ya, nggak ada. Yang namanya malpraktek, unprofessional conduct, ya, melanggar etik, itu nggak akan terjadi. Malah bisa. Apakah ini bisa? Ya, masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak. Dan kalau saya ya perjawaban ini jawaban yang harus tegas. Kalau mau ya lakukan ini. Ada resepnya, tapi tidak mau membeli obat, obatnya dibeli, tidak mau makan ya sama saja, cuma saja. Jadi hal-hal yang seperti ini memang tidak hanya menarik, kita punya moral kalau pilihan kedua untuk tanda petik mengobati itu bisa sehat kembali. Sehat artinya eksis dan berperan. Tidak hanya eksis, tapi peran-perannya itu bisa diwujud nyatakan. Kira-kira begitu menurut perhutani ini. Undang-Undang 41 gitu. Nah, kalau di Undang-Undang 41 revisinya yang kita ini kan namanya undang-undang itu kan politik negara. Politik negara itu seperti apa sih? Ini di bidang kehutanan. Ya, politik negara ini bagaimana mengatur kekayaan negara ini dan mengatur rakyat itu agar kekayaan negara ini betul-betul tetap keberlangsungannya berlanjut, ada, dan peran-perannya itu betul-betul bisa menyejahterakan rakyatnya. Nah, kalau tidak ke sana, ya menurut saya politik negara yang seperti apa? Politik negara kita dipandu oleh filosofi negara, yaitu namanya Pancasila. Jadi Pancasila ini jangan cuma apa, tapi bisa ditarik untuk menjadi roh dari undang-undang baru nantinya. Yang lama itu apakah betul itu sudah apa namanya ada jiwa dari Pancasila sebagai way of life atau filosofi negara ini. Ini politik negara ya harus ke sana. Kemudian secara konstitusional ini juga dibangun dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak hanya pasal 33 persoalan ekonomi, tapi di situ juga harus dilihat mengenai pasal-pasal tentang hak asasi. Itu mintanya konstitusi itu seperti apa, ya kan? Lalu secara ekonomi mintanya seperti apa, ya kan? Minimal itu. Nah, itu dituangkan di dalam bangunan nanti di dalam undang-undang ini. Nah, yang lama itu seperti apa ini? Nah, itu pertama. Kemudian setelah itu coba diolah, baru paradigma di undang-undang yang lama yang mau direvisi itu apa? Ya kan? Coba baca utuh sampai penjelasannya, paradigmanya apa? Menurut saya, moga-moga tidak salah, tapi bagaimana pendapat teman-teman yang lain, itu paradigmanya pembangunan dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi, ya kan? Nah, apa di sini? Akhirnya sumber daya alam dalam hal ini hutan, ya harus ke situ. Ya. Kalau tidak menaikkan pertumbuhan ekonomi, lalu ya tidak bisa. Maka disitulah diatur macam-macam itu. Menurut saya paradigma ini awalnya harus diletakkan dulu. Kita mau memilih paradigma ini terus-menerus, mau dilanjutkan di revisinya nanti, atau sekarang dan ke depan itu kecenderungannya bagaimana? Padahal negara ini
menguasai aset berupa sumber daya hutan, ya, rakyatnya ada, dan itu menjadi satu subjek dan objek sekaligus untuk diatur dalam politik negara ini. Nah, kalau memang mau diteruskan, apa nanti dampak-dampaknya itu? Bisa enggak ini ke arah itu? Ya, keadilan sosial kalau menurut Pancasila itu bagaimana diwujudkannya, kan? Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, mengenai undang-undang pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45 ini, itu bukan perkara yang asal-asalan, memang betul-betul direnungkan secara mendalam, baik dari sisi pemikiran maupun sisi batiniah yang dipadukan. Tidak bisa hanya mengandalkan analisis otak saja tanpa memahami rasa ini kalau itu diterapkan. Karena pada dasarnya undang-undang ini kan mengatur perilaku manusianya, rakyatnya ini. Sebetulnya prinsipnya undang-undang itu kan memaksa, mengambil kemerdekaan kita sebagian sebagai warga negara untuk mau diatur, ditertibkan ini, ya kan? Kan ke situ. Ya, mestinya ya apalagi kalau soal paradigma itu tadi. Menurut saya paradigma ini harus betul-betul diubah menjadi paradigma pembangunan, ya, yang menekankan keberlanjutan. Nah, ini ya, ngomongnya sederhana tapi ulasannya panjang lebar dan mendalam. Itu keberlanjutan itu kan pada dasarnya supaya berlanjut itu semuanya ada efisiensi, semuanya ya, efisiensi konsumsi, efisiensi bahan baku menjadi bahan jadi, efisiensi bahan mentah, ya. Semuanya itu serba efisiensi. Intinya kalau mau paradigma berkelanjutan supaya sampai never ending lah, itu tetap ada terus untuk kesejahteraan rakyatnya ini. Nah, kesejahteraan itu diatur lah ini. Itu kemudian sekali lagi balik seperti perhutani yang menurut saya bingung. Semuanya itu kan mau ngatur orang atau rakyat, di muka, di belakang, di depan ini kan juga orang juga yang melakukan. Ya kalau orang-orang amatiran apalagi yang tidak memiliki jiwa roh yang kuat, ya, tadi di depan saya sampaikan, ya nggak bisa. Sekali lagi dibutuhkan karena ini bidang kehutanan, tidak bisa tidak, bukan mau arogan ya, paling tidak di situ itu ya. Ya insinyur profesional kehutanan itu harus hadir, harus ada dan harus berperan betul di samping profesional-profesional yang lain yang bekerja sama untuk mewujudkan paradigma yang baru yang saya sebutkan tadi. Itu suatu keniscayaan. Nah, kalau kehutanan mau menutup diri, eksklusif, arogan, apa-apa bisa sendiri dengan label rimbawan, yang penting rimbawan, non rimbawan itu brengsek nggak bisa dan seterusnya, ya nggak mungkin. Rimbawan itu yang mana sekarang? Semua ngaku rimbawan, tapi ilmu tidak pernah dipraktekkan, praktek tidak pernah diilmukan dan seterusnya. Yang bisa begitu kan profesional, ya dibangun mulai. Nah sekarang terbuka lagi kesempatan bagaimana menginternalisasi undang-undang tentang keinsinyuran ini di dalam pengaturan tentang kehutanan pada revisi Undang-Undang 4199 itu jelas, harus jelas, sehingga nanti pelaksanaannya itu perintahnya itu undang-undang negara, politik negara ini, gitu. Hal lain yang mesti dipikirkan. Kalau menurut saya undang-undang itu jangan banyak amanat PP-nya lah. Kalau bisa itu tidak ada PP, undang-undang itu. Tentu di situ akan rigid sekali, banyak lah ya. Tapi ya sekali satu undang-undang ini sudah bisa menjangkau untuk mengatur perilaku rakyat atau bangsa ini dan segala macam asetnya, hubungan hukumnya dan seterusnya. Itu andaikan diperlukan PP itu sesedikit mungkin, kalau bisa tidak usah ada PP, tapi kalau diperlukan itu jangan sampai PP itu banyak, sampai puluhan tahun banyak PP yang belum dibikin. Nah, PP itu kan politik pemerintah. Nah, kalau rezimnya 5 tahun sekali pemerintah ganti,
Nah itu mau diubah-ubah lagi sesuai politik pemerintah, akhirnya lari dari tracknya yang dipesankan undang-undang. Katakanlah undang-undang itu maunya ke utara, ini bisa ke selatan loh. Nggak terasa karena PP yang terus bisa diganti, dan itu memberi peluang diskresi terutama oleh Pak yang memegang kewenangan membuat PP ini ya sesuai politik pemerintah 5 tahunan itu. Dan untuk menjaga itu ya kalau bisa nggak ada PP, kalaupun diperlukan sesedikit mungkin, sehingga begitu keluar undang-undang itu PP-nya sudah sekalian ada. Nah, karena sedikit dan itu mengatur hal-hal yang tidak tertampung diatur di undang-undang. Tapi semuanya ditampung situ. Ya agak rumit, agak capek, tapi daripada tidak bisa dilaksanakan, kan seperti itu. Menurut saya hal-hal pokok tentu jabarannya masih banyak. KFKRI ini sekarang eksis, tapi eksis itu kalau nggak ada peran ya sama saja tidak eksis. Peran ini salah satunya adalah menyumbangkan untuk dua hal tadi, perhutani dan untuk revisi ini pada pembuat yang punya kewenangan membuat undang-undang. Semoga ini bisa bermanfaat dan memberi pandangan untuk kehidupan bangsa dan negara ini lebih dekat pada cita-cita nasional, yaitu rakyat yang adil dan makmur itu. Inilah sebenarnya politik negara harus ke sana. Kalau itu nggak ke sana ya susah. Ya, Pancasila bukan untuk dihafal, tapi diterapkan untuk ini. Jadi sekarang, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu kan satu mazhab ekonomi. Ada mazhab ekonomi liberal, ada mazhab ekonomi klasik, neoklasik. Ekonomi kerakyatan itu mazhab ekonomi, beda dengan ekonomi rakyat. Nah, kalau ekonomi kerakyatan itu aset nasional itu sebesar-besar dimiliki oleh warga negaranya. Kan begitu, sebesar-besar dimiliki oleh warga negaranya. Bukan ekonomi rakyat. Kalau ekonomi rakyat lawannya ekonomi etatisme hanya oleh negara. Ini sangat beda. Kalau mau memilih mazhab ekonomi kerakyatan yang sekarang lagi tren untuk diucapkan, tapi diwujudkannya di dalam undang-undang ini bagaimana? Karena prinsipnya mazhab ini adalah aset nasional itu sebagian besar atau sebesar-besarnya dimiliki oleh warga negaranya. Nah, sekarang memiliki itu harus diterjemahkan seperti apa? Ini bicara lagi property right. Di dalam undang-undang itu harus jelas ngatur property right. Seperti apa ini ke depan dan seterusnya ini. Kita kalau bisa undang-undang itu kan puluhan, mungkin bisa ratusan tahun lebih bagus. Minimal bukan baru 20 tahun minta diubah lagi. Berarti kurang cermat membaca masa depan, kecenderungan masa depan. Soal property right mau kemana ini kita? Kita bagi-bagi, satu orang 5 hektar semuanya itu sudah menyelesaikan masalah, belum tentu. Nah, ayo. Nah, ini mendasar property right ini. Sekarang diatur. Kan, soal perhutani ini, apakah kalau sudah dibagi-bagi ke rakyat, terus negara, ya sudahlah kamu kalau aja rakyat itu sudah menyelesaikan semua. Yang ada ke depan ini betul-betul rakyat sejahtera, nanti dulu. Kira-kira banyak, makanya perlu atau harus ada banyak kepala yang memikirkan, bukan ada klaim satu pihak itu terus bisa semuanya akan solusinya klaim satu pihak itu. Menurut saya kalau yang wajar itu ya klaim beberapa pihak lalu kita coba satukan. Nah, disitulah maka secara sederhana kita memulai proses-proses dengan satu tahapan. Ya marilah, kalau untuk teman-teman FKRI ini saya pikir tidak sekali jadi kita mau kerja, ya sambung rasa dulu lah ya, kita satukan, ada kesatuan batin dari banyak orang ini ya, teman-teman FKRI, lalu baru sambung pikir. Kita
kita tukar argumentasi segala macam, baru kita sambung kerja. Ya kalau seperti itu, sedahsyat apapun diskusi ataupun debat tidak menimbulkan apa-apa. Dan kalau itu kita mencari kebenaran bersama, karena sambung rasanya sudah terjadi. Ya, sambung pikir itu karena ini mencari kebenaran bersama, lalu baru sambung kerja menuangkan pendapat. Dari pertemuan kali ini, sekali ini tidak segala-galanya memang memerlukan pertemuan ini, perlu kepedulian, kesadaran teman-teman untuk berkorban demi masa depan bangsa negara ini. Ya, korban pikiran, waktu, tenaga, bahkan juga tidak tertutup kemungkinan harus ada duit. Kalau itu kan yang dinamakan perjuangan, ya kita tidak bicara untuk rugi, ya kita memang mau memberi. Saya pikir seperti itu. Terima kasih.